Kali ini, Kak Rati mau buat makanan yang berasal dari Asia Selatan, yaitu India dan Pakistan. Ayo, temenin. Namanya nasi biryani atau biryani. Ciri khas nasi ini yaitu menggunakan beras basmati, yang berasnya lebih panjang dari beras kebanyakan di Indonesia. Dan ini rempah yang akan dihaluskan kecuali garam masala dan kaldu blok. Dan rempah yang ini mau dihaluskan menjadi rempah bubuk. Langkah pertama yang akan disiapkan yaitu berasnya. Di sini aku menggunakan sekitar 500 gram beras basmati. Berasnya dicuci bersih, kemudian akan direndam sekitar 30 menit sampai dengan 1 jam. Itulah mengapa beras menjadi hal pertama yang harus disiapkan. Setelah beras selesai, langkah selanjutnya membuat air kaldu. Aku menggunakan ayam yang akan direbus dengan 750 ml air. Tambahkan juga garam, lada, dan ketumbar bubuk di rebusan air kaldunya ya. Setelah itu dilanjutkan dengan membuat bumbu halus. Potong-potong bumbu halusnya untuk memudahkan proses penghalusan. Di sini lengkuas juga mau aku haluskan. Karena lengkuas cukup keras, usahakan dipotong sekecil mungkin. Potong-potong semua bumbu sampai selesai. Bumbu yang digunakan memang banyak, namun jenis bumbu yang digunakan tidak sulit untuk didapatkan. Setelah potong-potong selesai, lanjutkan dengan menghaluskan rempah bubuk. Sebenarnya tidak harus dihaluskan, bisa juga dengan dimasukkan utuh ke dalam masakan. Tapi nanti takut kemakan, kan gak enak banget. Nah, ini aku lanjut untuk motong-motong rempah yang lain untuk membuat sambal. Sambalnya cuma pakai bawang bombay, bawang putih, cabai merah besar, cabai hijau besar, tomat, dan tambahkan rawit. Aku haluskan bumbunya menggunakan chopper. Di blender juga boleh ya. Haluskan bumbu sesuai selera. Untuk aku ini masih agak kurang halus. Lanjutkan menghaluskan rempah bubuk. Rempah bubuknya mau ditumbuk juga boleh. Atau kalau mau sekarang udah banyak kok yang jual kayak kayu manis bubuk, kapulaga bubuk. Jadi lebih praktis. Semuanya udah siap, lanjut untuk step memasak. Masukkan minyak samin untuk menumis. Pakai minyak goreng juga nggak apa-apa. Masukkan bumbu halus. Dan masak bumbu halus hingga matang. Kalau sekiranya minyak untuk menumisnya kurang, boleh ditambahin lagi ya. Bumbu halusnya udah setengah matang, kita masukin rempah bubuknya ya. Masukkan garam masala, tambahkan juga 2 sendok teh ketumbar dan rempah bubuk yang tadi di blender. Di tahap ini, bau tumisannya wangi banget. Setelah semua bumbu sudah dimasak sampai matang, masukkan kaldu yang tadi sudah kita buat ke dalam rempah-rempah. Ini takaran air kaldunya sekitar 500-600 ml. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Tambahkan kaldu blok biar rasa kaldunya semakin kerasa. Setelah itu tambahkan bumbu-bumbu, garam, gula, dan lada. Aduk-aduk lagi. Setelah itu tambahkan beras. Kita aron berasnya sampai asat ya. Sembari menunggu berasnya asat, kita siapkan kukusan dulu. Jangan lupa diicip dulu ya. Berasnya sudah siap, lanjut masukkan ke dalam kukusan. Tata nasi ke dalam kukusan hingga merata. Tambahkan topping kismis, banyaknya sesuai selera ya. Kismis ini nanti ketika dimakan akan menambahkan rasa manis. Kukus nasi sekitar 30 menit atau sampai matang. Sembari menunggu nasinya matang, lanjut untuk memasak lauk lainnya. Di sini aku lanjut untuk membuat sambal. Haluskan bumbu-bumbu kecuali gula merah. Kemudian tumis bumbu yang tadi. Aduk-aduk, jangan lupa ditambahkan bumbu-bumbu.
Bumbunya garam, micin, lada, dan gula merah. Tambahkan lagi minyak gorengnya jika dirasa kurang. Masak sampai matang dan sisihkan. Lanjut suwir-suwir ayam. Ayamnya mau dimasak utuh juga oke banget. Kalau ayamnya mau dijadikan ayam bakar, itu juga cocok untuk nasi biryani. Pokoknya sesuai selera ya. Aku mau masak ayamnya menggunakan sambal yang dibuat barusan. Jadi nggak perlu membuat bumbu-bumbu lagi. Untuk masak ayamnya, aku tambahkan daun jeruk. Buang tulang-tulang daunnya, kemudian kita iris tipis-tipis dan dicincang-cincang halus. Lanjut masak di wajan yang sama. Masukkan ayam yang sudah disuir, tambahkan sambal yang tadi udah dibuat sesuai selera, tambahkan juga daun jeruk, kemudian aduk-aduk sampai rata. Sini aku juga tambahkan kecap manis, biar warna ayamnya makin cantik dan rasanya nggak terlalu pedas. Tambahkan bumbu-bumbu lagi. Dan tanpa banyak ribet, ayamnya sudah jadi. Siapkan di piring saji dan sisihkan. Udah 30 menit berlalu dan sepertinya nasinya sudah matang. Pindahkan nasi biryani ke wadah rice cooker. Jangan lupa nyalakan rice cookernya ya, biar nasinya hangat sepanjang hari. Nah, nasi sudah jadi, ayam sudah jadi, sambal udah jadi. Lanjut buat acar biar ada rasa seger-segernya nanti. Aku pakai 3 buah timun dan 1 buah wortel. Terus bumbunya 3 siung bawang merah dan sekitar 7 buah rawit karena aku suka pedas. Kalau nggak suka pedas bisa pakai 1-2 buah rawit aja ya. Bagian isi timunnya nggak dipakai ya. Boleh dibuang atau kalau mau bagian isinya bisa dibuat minuman. Bentuk potongan acarnya sesuai selera aja, mau panjang-panjang, kotak-kotak, pokoknya sesuai selera aja lah. Tapi kalau untuk wortel, aku saranin potongnya lebih kecil atau lebih tipis ya, karena wortel kan lebih keras kalau digigit. Wortel dan timun udah selesai dipotong, lanjut iris-iris bawang merah dan cabai rawit. Jangan lupa cuci bersih timun dan wortel. Masukkan semua irisan rawit dan bawang merah, tambahkan sekitar 150 ml cuka. Kemudian racik rasa acarnya. Beri gula lumayan banyak, terus tambahkan 1 sendok teh garam, kemudian aduk-aduk sampai merata. Oke, acarnya sudah jadi. Sebelumnya aku juga udah rebus telur untuk tambahan lauk. Aku potong 2 telurnya biar nanti pas makannya gampang. Gak kabur-kabur tuh nanti pas dibelah pakai sendok. Dan semuanya sudah jadi, nasi biryani beserta lauk-lauknya. Waktunya menata di piring. Aku pakai selada juga nih untuk tambahan sayur. Dan tambahkan semua lauk-lauk yang udah dibuat ke dalam piring makan. Tambahkan ayam, telur, terus sambal, jangan lupa acar. Dan tambahkan kerupuk juga. Terakhir, tambahkan bawang goreng dan siap dieksekusi.